Sampurasun Kesadayana. Kesempatan ini saya akan coba bahas tentang simbol yang mengartikan bahwa itu sebuah ajaran. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena saya lihat di salah satu komentar di konten saya, yaitu ada yang berkomentar seperti ini: jangan sok pinter, itu simbol bukan ajaran. Masa benda mati disembah, dasar manusia goblok. Udah salah ngaku-ngaku pula, apa nggak takut dosa? Itu komentarnya. Nah, saya akan coba klarifikasi tentang komentar tersebut agar orang yang berkomentar bisa lebih paham dan tidak lebih goblok daripada kami, orang-orang yang mengerti akan simbol dan terkesan menyembah benda mati. Ditonton saja bahasannya sampai selesai agar tidak ada anggapan bahwa kami pembaca simbol tidak disebut goblok. Ditonton saja. Ketika kita ingin membaca sebuah simbol, itu kan ada dalam ilmu atau suatu ajaran, yaitu marifat. Marifat itu kan syariat. Quran itu adalah simbolik juga. Ayat-ayat itu simbolik atau siloka. Ya, kenapa kita tuh terkesan menyembah benda mati? Nah, agar kita tidak disebut goblok seperti dalam komentar tadi, gitu kan, coba dipelajari lagi. Jadi antara kita atau yang berkomentar itu yang goblok gitu ya. Coba dilihat ini nih, benda itu emang terlihat mati, terlihat tidak bergerak seperti batu gitu kan. Nah, atau patung. Saya coba jelaskan nih kenapa orang Buddha, orang Hindu menyembah seperti menyembah patung. Saya jelaskan, mereka itu bukan menyembah patung, tapi mereka itu membuat patung seperti misalkan dewa-dewa tertentu itu agar mereka tuh ibaratnya tersampaikan. Sebab begini, jadi patung itu dibentuk sedemikian rupa menyerupai wajah dewa atau bentuk seorang dewa, itu agar esensinya itu nyampe itu ke dewa tersebut gitu. Jadi seolah-olah mereka tuh menyembah yang yang tidak bisa terlihat. Misalkan begini, kan banyak nih orang-orang muslim menyembah Allah, tapi banyak juga orang muslim yang tidak tahu Allah gitu. Nah, ibarat seperti itu. Nah, orang Hindu atau Buddha itu agar mereka tuh menyembah terlihat nih, terlihat yang disebut dewa atau dewi atau Tuhannya itu
tapi bukan ke patungnya. Itu hanya esensinya. Patung itu supaya ibaratnya ini nih tujuannya gitu. Jadi menyembahnya tetap pada Tuhan, esensi gitu. Jadi kita pahami ini. Nah, kalau bangsa Nusantara tuh beda lagi. Terkesan menyembah benda mati seperti batu, itu kan beda lagi. Karena ada yang namanya rasa syukur. Dalam Islam kan diajarkan gitu kan. Rasa syukur ini ketika bangsa Nusantara atau leluhur zaman dulu seperti menyembah pohon, menyembah batu, itu kan hanya terlihat saja. Terlihat oleh manusia-manusia awam, manusia-manusia yang masih minim kesadarannya gitu, yang masih jauh tingkat kesadarannya gitu. Jadi manusia Nusantara ini terkesan menyembah pohon atau batu, itu kan ungkapan rasa syukur gitu. Sebab bumi yang kita pijaki ini gitu kan, di dalam bumi ini banyak bebatuan yang menjadi pondasi dasar nih agar bumi ini kuat kita pijak. Tidak 100% tanah bumi ini yang kita pijak. Tanah itu hanya bagian atas. Bagian dalam dari bumi ini adalah batu. Ketika kita bersyukur seolah-olah kita menyembah batu, itu kan terlihat menyembah batu, padahal kita menyukuri adanya batu ini, untuk menahan dari keroposnya tanah. Kenapa seperti itu? Kalau hanya tanah bumi yang kita pijak, tidak ada batunya, kena air saja tanah ini sudah jadi lunak. Begitu. Dan ketika bangsa Nusantara atau leluhur kita dulu terkesan menyembah batu, karena leluhur kita dulu itu tahu Allah itu yang gimana, Allah itu yang mana. Leluhur kita itu tahu alam semesta atau dunia ini beserta isinya itu Allah, kalau mau tahu. Jadi yang komentar yang goblok atau orang yang terkesan menyembah benda mati yang goblok, coba dipikirkan. Jadi siapa nih yang goblok ini? Gitu. Jika ajaran yang berkomentar itu mengakui Islam dan dibilang mengaku-ngaku tidak takut dosa, gini, bangsa Nusantara ini sejatinya tidak takut dosa, tidak takut dapat pahala, atau tidak ada istilahnya mencari-cari pahala. Itu buatan orang Arab, mencari pahala dan takut dosa. Itu buatan orang sana. Makanya saya pernah buat konten matahari terbit dari timur, bukan dari barat. Jika matahari terbit dari barat, kiamat. Matahari itu saya artikan bukan matahari yang zahir. Fahami ini, itu simbolik. Karena kenapa saya simbolkan pada matahari? Matahari itu sumber kehidupan. Karena rata-rata atau umumnya manusia mencari kehidupan ketika matahari terbit. Dan matahari itu yang mencerahkan atau menerangi. Setelah malam selesai, diganti jadi siang karena ada matahari. Nah,
Gambaran malam itu kan gelap, itu gambaran malam. Kalau di dalam kehidupan ini banyak orang yang kegelapan dalam pemikirannya, seperti yang berkomentar itu. Masih terikat akan pahala dan dosa. Jika kita hidup masih terikat sama pahala dan dosa, sampai kita meninggal, kita akan selalu terikat akan pahala dan dosa. Saya pernah membahas bahwa amal, ibadah, atau dosa itu bukan urusan kita, bukan urusan manusia. Amal itu urusan yang di atas, ada bagian-bagiannya. Makanya saya pernah menjelaskan juga, ketika ingin menyadarkan seseorang ketika seseorang itu salah dalam langkahnya, jangan suruh orang tersebut ibaratnya bertobat. Ajak orang tersebut berpikir agar dia memikirkan nih laku lampahnya sendiri, agar dia sendiri yang menilai salah atau benarnya. Gitu seperti yang saya lakukan saat ini. Saya mengajak berpikir pada orang yang berkomentar jika nonton video ini. Salah atau benar tentang komentarnya itu dia sendiri yang nilai. Kalau dia menganggap komentar itu benar, ya sudah, itu berarti menurutnya komentarnya itu benar. Gitu. Dan tidak mau berkembang, tidak mau terbuka. Karena dalam Uga Wangsit Siliwangi yang tentang Lebak Cawene itu, ya, bocah Angon pergi ke Lebak Cawene itu untuk apa? Untuk belajar tentang kehidupan dari dasar. Cawan itu adalah wadah. Jadi orang yang mau belajar, entah setinggi apa pengetahuannya, jika ingin selalu belajar akan selalu membawa wadah yang kosong agar terisi penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan atau yang saya sebut sebagai elemen angin. Itu kalau kita masih nyangkut di pahala dan dosa, gitu ya, kita tidak akan pernah berkembang. Gitu. Jika kita tidak boleh menyembah benda mati, seolah-olah ibaratnya kita itu terlihat menyembah benda mati. Kenapa kalian puja-puja Al-Quran? Al-Quran itu benda mati. Apa kalian sadar yang disebut musyrik itu yang seperti itu tanpa kita ketahui? Mungkin kalian juga bisa menjelaskan, oh tidak seperti itu, kita tidak menyembah Quran, karena Quran itu kitab suci, petunjuk dari Allah agar kita bisa menjalankan. Kan seperti pasti ada alasannya. Nah, seperti orang lain juga seperti itu, terkesan menyembah benda mati, gitu kan, ada alasannya. Makanya jangan salah tuduh atau jangan asal tuduh. Kan kita juga tidak mau kalau kita umat muslim dikira menyembah Quran, karena Quran itu juga benda mati. Kan esensinya. Seperti itu. Nah, jadi saya mohon, seandainya orang yang berkomentar itu nonton video ini, jaga lisannya,
jangan sampai ada kata-kata yang kasar itu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan bahasa-bahasa seperti itu. Jika Anda yang berkomentar ini seorang muslim, berarti Anda telah menjelekkan ajaran yang telah dibawa Kanjeng Nabi Muhammad. Hasilnya kok seperti ini ajarannya itu. Jika kita mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad, ya contoh akhlak beliau gitu ya, dipahami saja. Jangan sampai ada komentar-komentar yang seperti itu dan menghina orang lain. Kata-kata goblok itu kan penghinaan, padahal belum tentu yang dihinanya itu lebih hina dari yang menghina. Padahal kalau saya lihat dari kata-kata yang berkomentar itu jauh. Jadi seolah-olah dia tuh mengatai dirinya sendiri gitu. Nah, jadi makanya dalam Islam itu paling utama nih, dalam Islam itu kan syahadat. Ya, berapa kali saya jelaskan ini syahadat. Mungkin sudah tidak terhitung saya jelaskan syahadat, intisari syahadat itu apa. Jika masih belum paham, syahadat itu alami. Saya jelaskan nih sejelas-jelasnya syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah, atau tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Ya, seperti itulah syahadat. Kita ingin tahu la ilaha illallah, kita ingin tahu Allah. Seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah itu yang seperti apa? Terus Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, gitu kan? Nih pahami. Apa kita yakin bisa bersaksi Muhammad itu utusan Allah? Sementara kita hidup di zaman ini dan Nabi Muhammad jauh zamannya di masa kita sekarang. Gimana cara kita bersaksi? Itu pertanyaan saya. Kenapa saya bilang syahadat itu pengalaman hidup alami, gitu kan? Nah, Muhammad itu yaitu adalah Nur Muhammad. Sebab kenapa Nur Muhammad? Nur itu kan cahaya. Jadi sebelum manusia ini diciptakan, nur itu sudah ada. Alam ini sebelum diciptakan, nur itu sudah ada. Bukan Muhammadnya yang sudah ada, bukan nabinya yang sudah ada, atau jiwa Nabi Muhammad itu sudah ada. Bukan, tapi nurnya yang sudah ada. Karena nur ini sumber kehidupan. Nur Muhammad ini sumber kehidupan. Begitu. Makanya diciptakan manusia, diciptakan segala jenis atau makhluk yang ada di alam ini, itu juga diawali dari nur tersebut. Begitu. Nah, ketika kita ingin melihat yang disebut la ilaha illallah,
kita harus terlebih dahulu mencari nur tersebut agar kita bisa bersaksi Muhammad Rasulullah. Nah, orang yang bisa menemukan nur tersebut ialah yang disebut dalam Unggah Wangsit Siliwangi, yaitu seorang bocah anggun yang mengumpulkan ranting dan daun kering. Dan seperti itu. Nur itu adalah cahaya. Cahaya itu berarti penerang. Agar manusia ini tercerahkan. Ketika manusia itu tercerahkan, kan menjadi tingkat kesadarannya itu tinggi. Orang-orang sadar, orang-orang yang tercerahkan. Kalau dalam Islam itu orang-orang beriman namanya. Ya, agar kita bisa bersaksi Muhammad itu Muhammad Rasulullah. Kan Rasul itu sebenarnya bukan orang, tapi cahaya. Karena Nabi akhir zaman itu bukan Nabi Muhammad aslinya, tapi Nabi Ahmad. Nabi Muhammad itu disebutnya karena gelar, karena nurnya. Beliau menemukan yang disebut Nur Muhammad, akhirnya disebutlah gelar Muhammad. Nah, ketika orang atau manusia di zaman sekarang hidup bisa menemukan nur, atau manusia itu bisa tercerahkan, bisa tersadarkan, atau tingkat kesadarannya jadi tinggi, itu berarti kita benar-benar yang disebut bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Ketika kita menemukan nur, kan kita akan menemukan la ilaha illallah. Nah, itu syahadat. Seperti itulah syahadat. Mungkin orang awam kan mengiranya aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Bersaksi itu Muhammadnya, orangnya, bukan nurnya, gitu kan? Makanya banyak orang yang meyakini hadis-hadis itu akan terjadi. Imam Mahdi meyakini sosok, Dajjal meyakini sosok. Itu karena dalam syahadatnya Muhammad itu sosok, bukan cahaya. Akhirnya yang disebut sunnah Nabi mereka ikuti. Padahal disebut sunnah Nabi itu, yaitu sunnah itu apa namanya, yang dicontohkan Kanjeng Nabi, sunnah-sunnahnya itu adalah gambaran atau siloka gitu, atau simbolik yang harus kita baca gitu. Kenapa di Nusantara ini Satria Piningit? Kan ada juga Nusantara ini Satria Piningit, gitu kan? Satria Piningit juga kan gelar, Imam Mahdi juga gelar, bukan asli namanya. Imam Mahdi itu manusia yang bisa menunjukkan arah jalan menuju la ilaha illallah. Arah jalan itu yang disebut, jalannya itu yang disebut Shirathul Mustaqim. Jadi ketika kita bertemu orang yang bisa menunjukkan kita menuju la ilaha illallah, nah itu Imam Mahdi. Orang yang bisa menunjukkan kan itu Mahdinya, yang bisa menjelaskan nih ketika kita ingin bertemu Allah atau ingin melihat la ilaha illallah begini. Nah itu Mahdinya, imamnya itu orang yang menjelaskannya. Nah itu Imam Mahdi. Kalau Satria Piningit, kesatrianya itu orang, piningitnya itu tentang kebenaran.
gitu kan. Kebenaran apa? Kebenaran yang bisa membuat kita sadar, eling dan waspada dalam menyikapi segala bentuk keilmuan atau pandangan atau kejadian di setiap masa atau setiap manusia hidup. Itu piningitnya. Kalau orangnya ya disebut kesatria. Jadi ketika kita bertemu orang yang bisa menjelaskan sabab musabab, itulah satria piningit gelarnya. Kalau orang yang sedang mengumpulkan data, sedang belajar, itu bojangon namanya gelarnya. Paham sampai di sini? Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.